Teman-teman mana sih? Um, wait. Kita send dulu linknya. Oke. Oke, ini si Jason udah deh. Sebentar. Speaker on HP. Ini aja deh. Oh, ini Devina dan Dijoy. Accept ya. Hai Devina. Halo. Mana nih? Kasih. Yuda mana? Ini siapa? Oh nih, Yuda datang. Halo, tes Yud. Tidak. Oh, udah. Kita apa ada datang? Oh, udah. Ya, mulai. Oke, Tata belum masuk. Halo semuanya. Hai, Tata. Tata ikutin background-nya. Oke, akhirnya kita komplit nih. Nah, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Widya. Di sini aku sebagai host 1. Di sini aku ditemani oleh Jason yang juga berperan sebagai host 2. Iya, halo semuanya. Saya Jessa. Saya akan ikut berbincang pada kalian malam ini. Salam sejahtera ya semua. Apa kabar nih kalian teman-teman? Baik. Saya baik. Baik. Setelah ada aku dan Jason, ada juga Luseta, Yuda, dan Devina. Kami semua berasal dari kelas 12 MIPA 2 dan kami dari kelompok Kirchhoff. Fun fact aja, kita semua suka nasi Padang loh. Nah, ngomong tentang nasi Padang, ada nggak sih yang di saat pandemi kayak gini jadi buka masak gitu atau punya hobi baru, menemukan hobi baru? Ya enggak deh, Wid. Palingan mereka jadi suka bersihin rumah. Bentar dulu deh. Itu Tata pakai baju Euro ya? Sejak kapan kamu nonton bola, Tak? Loh, masa kamu gak tahu kalau aku itu selalu jadi fans bola? Udah dari lama loh, San. Enggak. Aku baru tahu kalau hari ini ternyata kamu fans bola berat. Sampai beli merchandise gitu. Sebenarnya dari pandemi COVID ini sih aku jadi lebih sering nonton bola. Kan karena di rumah aja. Terus ayahku tuh juga suka bola. Kebetulan kemarin Euro tuh juga ramai banget di mana-mana. Apalagi pas finalnya Inggris kalah kan. Iya, heboh banget itu. Sampai menuhin headline di beberapa tempat. Koran, artikel, bahkan sampai running text di televisi. Menurutku kasihan sih buat Inggris. Lagi dikit aja bisa menang itu. Cuman kalah di penaltinya. Devina juga? Serius? Aku ketinggalan apa nih? Iya, sebenarnya udah lama karena kakakku suka nonton bola. Jadinya ngikut deh. Udah lama kok, ya dari kelas 6 SD lah. Jason nggak tahu dia, padahal kalau di sekolah aku sama Devina tuh sering banget loh ngomongin bola. Oh iya, ngomong-ngomong Dev, kemarin kamu tuh jadi pendukung Inggris atau Italia nih? Aku sih awalnya dukung Inggris. Soalnya udah lama banget kan mereka nggak menang. Terus aku juga suka banget sama pemain nomor 3, keren banget. Cuman pas lihat kelakuan penggemar-penggemarnya yang robos terus ngelakuin kekerasan, langsung nggak klop gitu. Jadinya aku dukung Italia deh. Ujung-ujungnya Italia yang menang. Udah nggak lagi? Oke, udah datang semua. Ya, lagi. Halo. Masih nge-lag nggak? Dah. Oh nggak, udah nggak nge-lag kok Yud. Oke. Ya, penggemar Inggris emang nggak pernah mikir panjang kalau masalah mau nonton. Dari dulu kayaknya emang selalu dikit-dikit kekerasan aja mainnya. Iya, aku penggemar nomor 11 di Italia. Ternyata Yuda penggemar bola juga. Gak terlalu nonton sebenarnya sih, alasan gue nonton sama kayak Tata, ya aku nonton bola juga. Jadinya aku ikut nonton pertandingan kemarin. Kebetulan sempat nobar sama Iksan, sedih banget pas dia Inggris kalah. Oh, kalau Iksan sih aku tahu. Dia memang sering bahas bola kalau di sekolah. By the way, mau undang Iksan nggak? Biar tambah rame. Nah, ya itu. Ide bagus tuh, San.
Nah, boleh aja sih menurutku. Oke, bentar, coba aku telepon dia. Eh, Halo. Halo, San, kamu lagi apa? Yud. Kenapa nih teman-teman banget nanyain aku? Kangen kamu? Enak aja. Ini aku lagi sama Widya, Jason sama Tata dan Devina lagi ada Zoom meeting. Terus sekarang lagi bahas Euro kemarin. Ya, kalau kamu nggak sibuk bisa join, Kak. Oh, bisa sih. Sekarang banget. Ya iyalah, masa tahun depan. Ya udah, mana linknya? Send gue ya. Oke. nah ini dia Iksannya datang. Belum, masih connecting. Halo Iksan. Bisa dengar suaranya nggak? Waduh. Halo nih teman-teman. Apa kabar nih semua? Wis, Iksan. Baik nih aku, yang lain gimana? Oke lah. Baik juga. Iya, baik juga. By the way, Iksan, di sini kan kita lagi ngomongin Euro. Nah, katanya kemarin kamu nobar ya sama Yuda. Oh, Yuda yang bilang ya? Iya, kemarin tuh aku nonton di Mola TV sama Yuda. Dia yang share screen di Discord biar bisa nonton barengan. Dengar-dengar kamu pendukung Inggris ya, San? Oh, jelas dong. Pemain favoritku tuh nomor punggung 3, Luke Shaw. Keren banget pokoknya. San, sama. Aku penggemar Shaw juga. Wah, tapi dia emang keren banget sih, Dev. Kemarin kamu lihat nggak dia mainnya ganas banget kan? Iya, larinya lincah banget. Terus aku kaget belum sampai 2 menit permainan, dimulai dia udah nge-score gol. Kan, aku juga kaget banget pas itu. Tapi rasanya dia emang lagi on fire banget sih akhir ini. Sabar ya teman-teman, kalah mereka. Makanya Italia dong, San. Enggak lah, Inggris tetap di hati. Udah. Nah, by the way, pertandingan kemarin ini kan banyak banget pro kontranya. Karena pas banget diadakan pas lagi pandemi COVID yang sedang tinggi-tingginya. Pendapat kamu gimana nih, San? Sebagai pecinta bola sejati nih, asalkan ada protokol kesehatan yang ketat, aku rasa nggak apa-apa. Lagian jumlah maksimal penontonnya kan dikurangin. Selain itu kalau nggak sekarang, kapan? The show must go on lah. Iya sih, pendapat aku juga gitu. Tapi coba deh lihat kenyataannya. Menurut itu sih lebih ke kesalahan para penontonnya. Mereka aja yang nggak bisa ngontrol diri. Iya sih. Oh iya, apakah kalian tahu kalau dulu di Euro Cup tahun 2016 itu ada banyak banget peristiwa hooliganisme yang terjadi. Salah satunya itu di Saint Etienne. Bentar lah. Hooliganisme itu apa, Kak? Nah, pertanyaan bagus tuh, Yud. Hooliganisme itu adalah perilaku nakal dan merusak yang dilakukan oleh penggemar sepak bola yang terlalu fanatik. Contohnya itu vandalisme atau intimidasi yang dilakukan oleh asosiasi supporter sepak bola yang berpartisipasi dalam hooliganisme sepak bola itu sendiri. Oh iya, Tak. Yang di Saint Etienne itu bagaimana? Nah, jadi dulu itu dalam pertandingan antara Republik Ceko dan Kroasia pada 17 Juni 2016, seorang hooligan Kroasia melemparkan suar ke dalam lapangan stasiun Stade Geoffroy Guichard. Hal ini menyebabkan wasit yang bernama Mark Clattenburg menghentikan pertandingan beberapa waktu sebelum pertandingan berakhir di saat supporter itu lagi saling serang melawan sesama supporter tim. Sebanyak 8 suar dan benda-benda lainnya itu dilemparkan ke lapangan. Terus di saat petugas keamanan gagal mencoba menenangkan kerumunan, Clattenburg akhirnya mengarahkan pemain ke tengah lapangan untuk menghindari cedera. Ih, serem juga ya, Tah. Terus gimana tuh, Tah? Apa ada yang ditangkap? Iya, serem banget kan? Akhirnya kepolisian Prancis itu melaporkan bahwa insiden itu direncanakan dan dilakukan oleh Ultras Torcides Split yang memiliki hubungan baik dengan penggemar Association Sportive de Saint-Étienne Loire. Mereka sebenarnya itu berniat memberontak melawan Federasi Sepak Bola Kroasia, namun akhirnya jadi mempermalukan negara kan.
Dari yang aku baca sih nggak ada yang ditangkap. Oh, tapi untunglah polisi bisa tahu siapa dalang dari semua itu. Jadi mereka bisa lebih meningkatkan keamanan kan? Iya bener. Ya sih. Kira-kira kenapa ya hooliganisme sepak bola itu bisa ada selain fanatisme maksud aku? Mungkin karena mereka frustasi. Mereka takut negara yang mereka dukung akan kalah. Jadi mereka memberontak dan semacamnya. Iya, atau mungkin karena dari dulu hooliganisme sudah terjadi. Jadi supporternya terus-terusan melakukan aksi itu. Semacam generasi ke generasi gitu. Aku setuju sih sama Yuda dan Iksan. Biasanya pertandingan bola kan selalu panas. Jadi wajar banget sih kalau mereka frustasi. Oh iya, setelah aku amati, kayaknya Euro Cup 2020 ini amat kontroversial ya di mata dunia. Ya, terutama masyarakat jadi lupa dengan protokol kesehatan. Terus mereka membuat kerumunan yang berpotensi menyebabkan kasus baru. Belum lagi tentang pelaksanaan pertandingan yang dikritik oleh WHO. Kritikan dari WHO, walaupun ada kritik dan protes dari masyarakat, pertandingannya tetap berjalan. Tetap berjalan dengan beberapa peraturan spesial. Walaupun begitu tetap saja menimbulkan protes masyarakat luar karena melihat masyarakat menonton tanpa mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, kalau nggak salah di final Euro kemarin tuh ada kerusuhan saat pertandingan. Ini benar ya? Iya, bener. Ada kerusuhan dari pihak supporter Inggris. Kalian ada yang tahu nggak kenapa nggak? Aku belum sempat baca berita tentang itu. Menurut berita yang aku nonton sih, karena banyak ada masyarakat yang tanpa tiket yang menerobos masuk ke stadion. Padahal kan sebelumnya udah diperingatkan untuk yang nggak memiliki tiket untuk nggak boleh masuk ke stadion. Ada lagi nih, aku sempat baca juga kalau di kerusuhan itu terjadi pertengkaran dan baku hantam antara polisi dengan supporter. Hal ini terjadi karena meningkatnya sikap apatisme dan egoisme di dalam masing-masing supporter serta kurangnya respect kepada pemerintah. Kejadian ini bisa menjadi penyebab perpecahan bangsa nggak sih? Nah coba ya, kalau misalnya setiap orang memiliki rasa egoisme yang tinggi, tidak mau mengalah dan hilangnya sopan santun. Bagaimana cara sebuah bangsa itu bersatu? Setuju banget sih. Selain itu, supporter Inggris juga melakukan penghinaan dengan berbicara anti-Italia kepada supporter lawan. Bukan hal itu sama saja dengan melakukan pelanggaran asasi manusia. Iya, aku juga sempat lihat video penggemar Inggris nendang-nendang dan ninjak-ninjak orang yang bahkan bukan supporter bola. Korbannya itu cuma kebetulan lewat dan kebetulan berkulit hitam. Perbuatan yang kayak gini nih bisa banget memecah belah bangsa. Aku mau tanya deh. Kalian pernah nggak sih beranggapan kalau semua yang dilakukan Inggris pada Italia itu dikarenakan mereka tidak terima kalau dirinya kalah? Oh iya ya, menurut kalian gimana? Oke, walaupun aku emang pecinta Inggris garis keras, tapi Inggris emang sih kalau di dunia sepak bola itu udah terkenal banget kalau selalu tinggi egonya. Aku yakin kelakuan mereka itu emang pure kalau mereka nggak terima kekalahan mereka aja. Menurut aku sih bisa jadi ya. Soalnya Italia memang menang karena pada saat tendangan penalti, bolanya berhasil masuk ke gawang. Di satu sisi supporter Inggris nggak nyangka kalau Italia akan berhasil masukkan bola di pertandingan penalti. Tadi Devina bilang kan Italia itu berhasil memasukkan bola di pertandingan penalti. Memasukkan bola saat pertandingan penalti itu susah atau gampang sih? Kalau aku misalnya biasa lihat di game-game itu ya, itu kayak gampang banget, tinggal tendang terus ya udah bolanya udah masuk. Apa kalian ada trik-triknya gitu? Teman-teman, maaf banget Nyola, tapi kayaknya aku harus leave dulu deh. Baru ingat ada janji buat anterin ayahku ke pet shop. Ya, cepet banget kan. Iya nih, aku aja sampai lupa kasih makan ikan ayahku. Sorry banget ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa deh San. Thank you ya udah mau join sama kita terus ngobrol masalah Euro. Iya, thank you San. Udah mau ngeluangin waktumu. Thank you, Oke, San. bye. Sehat-sehat ya ikannya. Bye-bye. Ya, cepet banget deh dia live-nya. Tapi nggak apa-apa sih, tadi asik banget. Nggak apa-apa sih, bentar.
Pentingnya kan kita udah ngobrol sama Iksan. Oh iya, lanjut yuk guys. Oh iya ya. Oke. Aku lanjutin pertanyaanku ya. Memasukkan bola saat penalti itu susah atau gampang sih? Kok kelihatannya gampang ya? Kayak nggak sesusah gol biasanya. Masukkan bola penalti itu tidak semudah itu. Kalau misalnya kamu hitung jumlah tendangan penalti yang gol dibandingkan total penalti itu jauh lebih kecil. Ini jawaban peluang cetak angka saat penalti itu kecil. Oh, jadi penalti itu susah ya? Aku kira gampang. Soalnya posisi tim lawan itu kan berada di dekat gawang. Jadi aku pikir peluang untuk menendang dan memasukkan bola itu tim lawan lebih mudah. Gak semudah itu sih. Selain tekanan, terkadang kiper itu juga tahu trik-trik yang digunakan oleh tim lawan. Ngomong-ngomong tentang peluang masuknya bola, sebenarnya kita tuh bisa hitung loh. Kalian tahu nggak? Serius? Beneran, wah kayaknya ribet banget sih. Kayaknya aku pernah dengar deh, peluang binominal ya. Iya, bener banget Devina. Peluang binomial namanya. Benernya nggak seribet itu sih. Bentar, kalian mau nggak kalau aku undang Radit? Dia sempat ikut lomba matematika yang ada statistik kayak gitu. Kayak sih dia lebih bisa jelasin daripada aku. Yes, bagus. Undang aja deh, Ta. Rame lagi nih. Kita. Udah. Ayo Ta, boleh lah. Oke, Undang bentar aja. ya. Aku chat dia dulu. Nah ini nih, Radit datang. Oh, udah. Oh iya, tadi dia bilangnya bisa bentar aja sih. Soalnya mau tidur cepet gitu. Besoknya ada lomba lagi. Gak apa-apa kok Ta, santai aja. Halo semuanya. Dit. Hai, Hai Radit. apa kabar nih? Baik nih, kok pada lemas semua? Kalian kurang makan makanan bergizi nih. Kebetulan aku juga. Stop. Oh iya, sorry. Oh iya, tadi Kakak bilang kalian lagi ngomongin Euro 2020 ya? Peluang penalti gitu? Iya nih. Dit, ada gitu. Iya. Oh iya, semangat ya Dit. Oke, jadi Dit, niat aku undang kamu ke sini adalah supaya kamu bisa memberikan penjelasan singkat ke kita mengenai peluang binomial. Kebetulan kan perhitungan peluang masuk penalti itu pakai peluang binomial. Oh alah, oke, aku mulai aja ya. Binomial itu artinya dua. Kalau aku kaitkan dengan sepak bola, berarti setiap kali seorang pemain mencoba mencetak gol, hasil yang mungkin muncul hanya ada dua, yaitu masuk atau tidak masuk. Nah, kita boleh menghitung peluang menggunakan persamaan distribusi peluang binomial. Kalau kejadian tersebut memenuhi sifat 1, terdapat kejadian atau percobaan yang dilakukan sebanyak n kali. 2, kemungkinan percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil. 3, kemungkinan hasil dan masing-masing percobaan sama. Dan 4, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan lain. Contoh untuk nomor 4 itu seperti hasil penalti pertama tidak akan mempengaruhi hasil penalti kedua, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, saling independen. Dit, aku mau bertanya. Tadi kamu dapat bilang di bagian sifat-sifat nomor 1, maksudnya peluang dilakukan sebanyak n kali itu gimana? Nah, itu artinya kamu harus tahu percobaannya itu akan dilakukan berapa kali. N itu juga bisa dibilang sebagai jumlah percobaan. Dit, peluang binomial itu ada rumusnya nggak? Ada yuk, cuma agak ribet. Mau aku jelasin juga? Boleh Dit, biar lengkap penjelasannya. Siap. Pertama, ada PX sama dengan N faktorial. Dibagi dengan kurung buka, N dikurangin X, kurung tutup faktorial, dikali X faktorial. Lalu dikalikan dengan P pangkat X, dikali Q pangkat N min X. Nah, jangan panik dulu. X itu adalah nilai numerik dari banyaknya ngegol. Seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. N itu kayak yang udah aku bilang tadi.
jumlah percobaan. P itu adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal. Kalau dikaitkan ke peluang mencetakan gol bola penalti Inggris, X adalah 2, N adalah 5, P adalah 5, dan Q adalah 5. Kalau dikaitkan ke peluang mencetakan gol bola penalti Italia, X-nya itu diganti menjadi 3. Wah, ribet juga ya. Tapi gak seribet yang aku kira sih. Oh iya, Dit. Faktorial itu apa? Susah kalau dijelasin pakai kata-kata. Gini misalnya, 3 faktorial. Itu artinya 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya itu 6. Jadi singkatnya faktorial itu faktor perkalian yang ada pada kalimat matematis itu. Oh, berarti kalau misalnya 5 faktorial, itu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1? Yap, benar sekali. Oh iya, karena tidak ada info jelas mengenai peluangnya tendangan penalti, maka kita bisa asumsi peluang mereka itu 50-50. Jadi siapapun bisa menang. Wah, agak memusingkan ya. Awal-awal pasti bingung, kalau sering latihan pasti bisa kok, San. Wah, thank you Adit. Panjang dan jelas banget nih penjelasan kamu. Kalian ada yang mau bertanya lagi nggak? Bisa tuh deh, Dit. Aku bingung di bagian X-nya. Kenapa X Inggris dan Italia berbeda? Oh, itu karena Inggris hanya berhasil mencetak gol penalti sebanyak 2 dari 5 kesempatan. Sedangkan Italia berhasil mencetak 3 dari 5 kesempatan. 0 itu artinya tidak masuk. 1 itu peluang masuk 1 gol, 2 itu peluang masuk 2 gol, dan 3 itu peluang masuk 3 gol. Oh gitu. Oke deh, Dit. Makasih. Siap. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Kayaknya nggak ada lagi deh, Dit. Ada sok-sok malu nih mereka. Oh iya, katanya kamu mau tidur cepet buat besok. Wah, aku diusir nih. Wiwit jahat banget sih. Musik-musik. Enggak. Aku bercanda. Iya, mau tidur cepat. Besok lombanya agak pagi. Kalau gitu aku live dulu ya, teman-teman. Semoga penjelasanku tadi bermanfaat bagi kalian. Makasih lo udah ngundang aku buat join. Thank you ya, Dit. Good luck lo buat besok. Exit, makan Dit. Thank you, Radit. Semoga menang ya besok. Oke, makasih semuanya. Kalian jangan capek-capek ngobrol ya. Dadah. Dit. Wah, keren ya Radit ya. Bisa hafal dan bisa ngejelasin sedetail itu. Kalau aku sih kayaknya gak bisa deh selancar itu. Tapi dia emang budak matematika banget sih. Teman-teman, aku mau nanya. Kalau ternyata pas pertandingan bola, bolanya itu sempat masuk ke gawang tapi nggak ada yang melihat, bagaimana? Kan bisa aja kipernya berbohong dan berbuat curang biar tim lawan tuh nggak bisa dapat skor tambahan penalti. Kalau gitu nggak mungkin sih. Soalnya di zaman sekarang ini ada teknologi untuk melihat bola di dekat gawang. Di pertandingan besar seperti Euro 2020, teknologi seperti itu pasti digunakan. Teknologi tersebut namanya goal line technology atau teknologi garis gawang. Hah? Goal line technology? Goal line technology itu apaan? Aku tahu. Penjelasin ya. Goal line teknologi atau yang biasa disingkat GLT adalah sistem teknologi yang membantu wasit untuk mendeteksi apakah bola masuk ke gawang. GLT itu membantu para wasit dalam membuat keputusan di lapangan pertandingan. Nantinya GLT harus memberikan sebuah indikasi yang jelas mengenai apakah bola telah sepenuhnya melewati garis gawang, dan ini berperan untuk membantu wasit dalam membuat keputusan akhir. Alat-alat seperti itu pasti memakai sebuah gelombang kan? Kalau goal line teknologi itu pakai gelombang apa? Aku lanjutin ya. Nah, teknologi ini menggunakan gelombang radio berfrekuensi rendah yang dipancarkan melalui medan magnet yang ada di sekeliling gawang. Fungsinya itu untuk memberi informasi bahwa bola sudah masuk saat bola melintasi seluruh garis gawang dan gelombang radio terlacak. Nah, informasi ini nanti akan dipancarkan ke earphone atau jam tangan yang dipakai oleh wasit. Keren ya. Cara kerjanya tuh kayak gimana sih? Awalnya itu ada kabel tipis pada daerah penalti dan di belakang garis gol. Masing-masing kabel dialiri arus listrik dan menghasilkan daerah magnet.
Sistem GoalRef juga menanamkan chip khusus di dalam bola sebagai penanda bila bola menyentuh gelombang tersebut. Sensor pada bola dapat mengukur daerah magnet ini secepat bola mendekat ke arahnya. Terus, ketika bola mendekat, pemancar pada bola akan mengirim jarak bola dan menginskripsi data pada dua antena penerima. Lalu diletakkan di belakang garis gol dan menunggu inskripsi data komputer yang akan menentukan apakah bola telah melewati garis gol atau belum. Enggak cuma itu, GLT juga bisa menggunakan sistem kamera dengan lensa beresolusi tinggi untuk menentukan apakah bola sepenuhnya melewati batas gawang yang biasa dikenal dengan sistem Hawkeye. Mereka biasanya meletakkan 14 kamera canggih yang di posisinya ada di tribun penonton. 7 kamera lainnya masing-masing mengarah langsung ke gawang. Dengan demikian, hasil gol akan tercatat dengan akurat dan tidak lagi menimbulkan kontroversi. Hal ini karena goal line teknologi sangat akurat dan menentukan apakah bola sudah melewati garis gawang atau belum. Teknologi ini sudah disahkan oleh FIFA dan penggunaan goal line teknologi ini sudah diterapkan pada ajang Piala Dunia antar klub tahun 2012 di Jepang. Kalau gitu sistem GLT yang pakai kamera lapangan harus dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Tapi kebanyakan kamera yang memiliki baterai yang nggak bertahan cukup lama nggak sih untuk merekam seluruh permainan? Tentu saja, kebanyakan kamera zaman modern menggunakan baterai Li-ion yang merupakan sel sekunder yang dapat diisi ulang. Dibandingkan dengan kamera pada zaman dahulu, mereka menggunakan sel primer yang tidak dapat diisi ulang karena belum ditemukannya baterai yang dapat diisi ulang. Kalau gitu, gimana dong prinsip kerja baterai? Nah, prinsip kerja baterai itu adalah salah satu contoh sel volta dalam pelajaran kimia. Jadi, cara kerja baterai itu sama dengan cara kerja sel volta. Sel volta itu dapat menghasilkan listrik karena adanya reaksi redoks yang spontan. Oh, jadi agar baterai dapat menghasilkan listrik di dalamnya harus ada reaksi kimia ya? Bener banget tuh. Aku mau nanya, kan ada tuh banyak jenis alat elektronik yang menggunakan baterai sekunder. Apakah semua alat menggunakan voltase yang sama? Kalau tidak, bagaimana cara kita menentukan voltase yang dihasilkan sel volta? Voltase yang dihasilkan oleh sel volta itu tergantung pada anoda dan katoda yang dipakai di sel volta tersebut. Alat-alat elektronik yang digunakan perlombaan sepak bola kebanyakan menggunakan Li-ion. Jadi alat elektronik tersebut menggunakan voltase yang sama. Kalau suatu alat memerlukan tenaga yang lebih besar atau baterai yang lebih tahan lama, biasanya baterai dirangkai seri atau paralel. Li-ion juga banyak digunakan pada alat elektronik karena ia dapat tahan lama dan dapat diisi ulang. Ini bertujuan untuk mengurangi limbah baterai. Limbah ini merupakan masalah yang sangat besar karena limbah baterai sulit terurai secara alami. Ini juga berlaku pada semua alat elektronik portabel yang sebagian besar ditenagai oleh baterai. Jadi, itu semua dilakukan agar di masa depan alam kita bisa menjadi alam yang lebih bersih. Oh iya, nah, kan kita lagi ngomongin masa depan. Cita-cita kalian ke depannya mau jadi apa nih? Apa ada yang punya cita-cita jadi pemain sepak bola? Ya, kayaknya nggak ada deh yang mau jadi pemain sepak bola. Aku dulunya mau jadi atlet badminton tahu, cuma akhirnya nggak jadi karena kelihatannya sulit banget buat jadi atlet badminton. Iya, sama. Sekarang sih kayaknya arahanku lebih mau jadi desainer gitu. Cita-citaku kayak aku menjadi programmer atau enggak sesuatu yang berhubungan dengan IT gitu. Devina gimana? Aku masih ragu sih, tapi kayaknya jadi illustrator. Wah, keren ya cerita kalian. Aku sendiri mau jadi dokter kalau untuk kedepannya. Aku ada saran nih buat kalian saat ingin mencapai cita-cita. Saranku, sebaiknya kalian bikin rancangan masa depan deh untuk rancangan hidup kalian. Dan bisa mempermudah jalan menuju cita-cita kalian. Dengan membuat rancangan hidup, kalian juga melihat tujuan dan mencapainya dengan lebih jelas. Kalau sudah ada rancangannya, pastikan kalian mengikuti rancangan tersebut
dan evaluasi kegiatan kalian setiap 3 bulan. Tantangan kayak gitu gimana? Menurut pengalamanku, kamu harus tahu dulu kelemahan dan kelebihan dalam diri kamu. Nah, segalanya itu potensi dan kelemahanmu. Kamu bisa jabarin minat dan bakat kamu. Setelah itu, pastikan kamu memiliki niat yang tinggi untuk mencapai masa depanmu. Intinya sih, kamu harus bisa mengenali dan menyelami diri kamu sendiri untuk bisa mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Menarik tuh buat dicoba. By the way, di dalam rancangan itu ada apa aja, Wip? Good question, Tah. Di rancangan itu, ada analisis SWOT tentang diri kalian masing-masing, seperti kelemahan, kekuatan, tantangan, dan hambatan yang ada dalam diri kamu yang berfungsi untuk mengenali diri kita lebih dalam. Contohnya, aku ingin jadi dokter. Nah, nanti aku membuat semacam tabel yang berisi tentang apa saja kelemahan, kekuatan, tantangan, dan hambatan yang ada untuk mencapai cita-citaku menjadi dokter nanti. Selain itu, ada juga dream board. Setelah aku mengenali diriku sendiri, aku akan membuat dream board yang berisi tentang kumpulan gambar-gambar dan ditempel. Di dalamnya berisi pendidikan, hobi, finansial, dan kesehatan. Dream board itu bisa menjadi penyemangat kita mencapai cita-cita loh. Dengan mengenali diri kita sendiri, kita bisa membuat rancangan terhadap masa depan kita ya. Yap, betul banget. Oh, kayaknya menarik banget ya buat dicoba. Oke deh, kalau gitu aku kayaknya mau buat deh. Soalnya jujur aja, aku masih bingung banget mau bikin decision-nya kayak gimana. Aku juga kayak Tata, bingung dengan apa yang mau aku capai di masa depan dan bagaimana cara aku mencapai impianku itu. Oke deh, kalau gitu aku juga buat. Oh begitu. Oke Win, makasih ya sarannya. Kayaknya aku juga akan buat karena masih bingung mau spesialis ya. Di bidang apa? Kalian pada kompak sih nih. Aku juga deh. Wah, bagus nih kalau gitu. Oh iya, kalau misalnya kalian mau minum atau makan snack, langsung aja ya. Soalnya kayaknya ini masih lama banget dah. Dibawa santai aja semua, nggak usah pada tegang-tegang. Kayaknya dari tadi aku lihat masih pada takut-takut ngomong gitu. Minum aja santai. Bentar. Loh, itu Tata sama Yuda sama-sama punya merchandise Euro ya? Yang tahun 2020. Masa? Lihat tuh merchandise-mu kayak gimana? Iya, sama. Kalian beli di mana? Jangan-jangan satu toko yang sama ya? Pas Euro sedang berjalan, aku tertarik banget sama merchandise-nya yang dijual di official store. Ya, sayangnya semua udah keburu sold out karena banyak penggemar yang borong stok barang yang ada sedikit juga. Bulan lalu aku ada iklan lewat Instagram sponsor mengenai pre-order merchandise Euro gitu. Terus aku ikut deh. Kalau nggak salah nama Instagramnya merchandise asli. Sebentar aku cek. Sama. Aku juga ikut pre-order di sana tahu. Barangnya tuh official, terus pengirimannya termasuk cepat loh untuk ukuran pengiriman luar negeri. Pengemasan barangnya jangan ditanya sih, udah pasti aman sampai depan rumah. Iya bener Pak, nama Instagramnya merchandise asli. Kemarin aku ada kontak sama adminnya lewat Instagram sih. Emang bener kata-kata. Packagingnya aman banget. Aku jadi dapat bonus stiker juga. Wah, aku mau dong. Tapi aku takut kalau pajaknya banyak. Soalnya itu kan dari luar negeri. Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita mau beli barang dari luar negeri, pajaknya pasti besar banget. Enggak kok, untuk harga pajak pengiriman menurutku enggak melewati batas budget kantong pelajar. Buat harga barang sih, kan kalian pasti tahu lah kalau official merchandise dari toko harganya sudah pasti sangat mahal. Nah, kalau kita ngomongin pajak, yang buka pre-order ini punya warehouse di sana. Jadi pajaknya nggak terlalu mahal. Bagus dong kalau begitu. Aku juga mau pre-order nih ya. Lumayan buat pajangan nanti. Bisa pamer kan, bilang official dari pre-order dari merchandise asli. Jut,
pesan sekarang bisa nggak? Kalau bisa tolong dong Yud, aku juga mau gantungan kunci sama mug Yud. Kalau aku t-shirt 2 pieces ya, Yud. Juga dong, t-shirt kayak Tata sama tumbler. Oke, bentar aku chat adminnya dulu. Sebentar ya teman-teman, katanya masih dicek sama teman admin ya, yang kerja di departemen stok. Terkadang aku nggak dikasih beli di platform e-commerce luar kayak Amazon atau eBay gitu, karena pajaknya bisa lebih mahal dari barangnya sendiri. Makanya sekarang lebih sering dibeli barang di dalam negeri. Aku lagi berusaha support usaha-usaha lokal juga nih. Wah, aku juga, Dev. Oh iya, teman kita nggak ada yang punya usaha gitu ya? Oh iya, Ambara, kemarin pas kelas prakarya dia ada bilang kan kalau dia jualan sabun sama body lotion gitu. Oh iya, coba aku chat dia. Sip. Oke deh. Bisa ngobrol sama kita di Zoom. Oke, sebentar. Iya, dia bisa, cuman kayaknya nggak bisa lama, soalnya dia lagi buat jajan sama mamanya. Aku izin share linknya ke dia ya. Oke. Meanwhile, Aduh, Yudanya hilang. Yuda. Bisa gitu sih? Keren. Keren. Oh, ini udah datang dia. Udah datang sini. Oh, nice. Halo Ambara, gimana kabarnya? Halo semuanya. Baik nih, kalian gimana? Baik, Ambara. Kamu selama pandemi dengar-dengar lagi buka usaha ya? Wah, Widya up to date banget nih. Iya, buka usaha kecil-kecilan lah. Kalau boleh tahu, kamu lagi ngejalanin usaha apa nih? Aku lagi ngejalanin usaha sabun dan body lotion nih. Pastinya tetap ramah lingkungan dong. Wih, keren banget. Aku mau nanya, hal utama dalam bikin bisnis itu pastinya kan modal kan? Nah, kalau boleh tahu berapa modal yang dikeluarkan untuk buat bisnis ini? Modal yang aku keluarin itu sekitar 25 juta rupiah. Dengan rincian bahan-bahan, kemasan yang unik, dan gaji karyawan. Dan serta promosi penjualannya. 25 juta. Banyak juga ya? Oh iya, untuk karyawan dan bahan-bahan bagaimana? Kalau untuk karyawan, terus bertambah sedikit demi sedikit dari awal pembuatan hingga sekarang. Rencananya aku akan menambah beberapa karyawan di bagian administrasi. Kalau bahan-bahan, pastinya aku ngambil dari bahan alami dengan beberapa tambahan bahan kimia yang jumlahnya sedikit. Karena ada beberapa orang yang memiliki kulit sensitif yang bisa iritasi saat terkena bahan kimia. Dekus, mau nanya dong. Berarti target-target pasar kamu secara keseluruhan itu untuk kulit sensitif ya? Selain itu, apakah ada lagi target pasar penjualan sabun kamu? Aku rasa enggak. Sabunku bisa dipakai oleh semua orang. Bukan cuma orang yang memiliki kulit sensitif, tapi orang yang tidak memiliki kulit sensitif pun juga bisa memakainya. Promosi yang kamu lakukan online ya? Bagaimana cara promosi kamu di online? Promosi ya. Promosinya melalui influencer-influencer terkenal, supaya produk milikku semakin dikenal oleh masyarakat. Aku juga memiliki pemasaran di Instagram dan Facebook.
Selain itu, aku juga memasukin produknya di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Wah, keren banget ya teman kita. Semoga usaha kamu terus sukses ya, Gus. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Tips-tips gitu dari Ambara? Nah, terus gimana ya? Aku aja mau mulai bisnis nih, ini belum lama. Wah, maaf nih teman-teman. Maaf bang, ibuku mau buat jajan. Jadi ajarnya hampir kosong lagi. Iya. Aku lupa tadi Yuda bilang ke kamu, katanya kamu lagi bikin jajan. Yaudah deh. Thank you ya, Gus. Tadi seru banget lo ngobrolnya. Walaupun singkat, semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya tentang bisnis-bisnis kamu. Thank you ya, Dek Gus. Sukses selalu. Oke, makasih ya teman-teman. Bye-bye. Bye, Dek Gus. Thank you. Guys, Ambara keren ya. Dari umur 16 tahun aja udah bisa bikin bisnis baru sendiri. By the way, kalian ada kenalan yang punya bisnis nggak? Kalau boleh, diundang dong di sini. Ngobrol tentang tips dan motivasinya. Kan lumayan. Aku ada sih. Dia tuh jualan brownies sama cookies gitu. Cookies sama browniesnya enak banget tau. Oh iya? Coba undang dia ke sini dong, Wit. Siapa tahu dia bisa ngobrol-ngobrol sama kita juga kan. Oke. Coba undang aja. Oke, bentar. Tapi rasanya dia sibuk deh. Coba, aku chat dulu. Yah, dia lagi nggak bisa nih guys. Dia bilang dia lagi sibuk. Kebetulan lagi bikin orderan brownies buat besok. Ya, ada lagi nggak ya teman kita yang punya usaha? Sebentar. Kayaknya nggak ada lagi deh. Tahuku teman-teman kelas kita yang memiliki bisnis online nggak banyak. Ya, oke. Oh iya, tadi kan Dego sempat bilang kalau misalnya dia mempromosikan produknya di platform online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Di masa pandemi gini, tentunya platform online memberikan banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan kita. Di antara kalian, ada nggak sih yang lebih sering berbelanja online daripada berbelanja offline? Aku banget dong. Aku kalau mau beli barang-barang seperti baju, tas, dan kebutuhan pribadi, pasti memilih belanja di platform online. Baik dari Instagram maupun dari platform lain seperti Shopee dan Tokopedia. Aku juga kayak Yuda, berawal dari malas keluar sih. Tapi masih ada kebutuhan yang aku perlu lengkapi. Di online itu kan harganya juga lebih relatif murah kan. Iya, berbelanja online itu selain transaksi yang mudah, juga dapat mengurangi kontak dengan orang lain saat berbelanja offline. Kita cukup menjaga jarak dari kurir dan menggunakan hand sanitizer setelah mengambil paket. Menurut pandangan kalian nih, apa sih keuntungan dan kelemahan dari berbelanja online saat pandemi? Pastinya sih semua dipermudah ya kalau online. Soalnya kan tidak ada kontak fisik dengan orang lain. Tapi kelemahannya ya terkadang ada beberapa gangguan dalam pengiriman maupun keadaan barang. Seperti misalnya barang rusak, bocor, salah alamat, dan lainnya. Iya, aku juga ngerasain banget beberapa manfaat belanja online, seperti banyaknya diskon yang diberikan kepada pembeli. Di salah satu platform e-commerce, diskonnya tuh bener-bener gak nanggung. Cuma ya gitu, rawan penipuan juga. Diskonnya tinggi, tau-taunya zonk kan. Belanja online itu seru, karena platform online menyediakan berbagai macam barang yang dapat kita pilih dengan praktis. Tinggal pencet-pencet aja. Nah, tapi kita bisa menjadi masyarakat dengan gaya hidup konsumerisme akibat belanja online ini. Salah zong belanja online, aku sudah pernah mengalaminya waktu aku berbelanja baju di sebuah toko yang ada di platform online ternama. Untungnya pelakunya sudah dilacak dan ditemukan, jadi uangku bisa kembali. Wah, nominalnya besar Kayut? Untungnya nggak terlalu sih, kurang dari 400.000 lah. Oh, baguslah kalau misalnya uangnya bisa kembali. Dari pengalaman Yuda ini, kita tahu kalau misalnya kita harus mengatur keinginan kita agar tidak menjadi masyarakat dengan gaya hidup yang konsumerisme. Gunakan uang kalian sebaik mungkin
terutama di masa pandemi kayak gini. Banyak sekali usaha-usaha yang terpaksa tutup dan berhenti beroperasi. Belilah barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ingat, prioritas lebih dahulu ya. Bener banget itu. Sebaiknya kalian juga bisa menahan keinginan kalian buat terus-terusan belanja online ya. Oke, aku baru dapat notifikasi dari adminnya sudah confirm kalau barangnya masih ada. Kalian chat aja tokonya di Instagram. Bilang temannya juga, atau nggak usah, nggak apa-apa juga. Takutnya nanti kalau aku yang order nanti ada masalah kan ribet. Oh, oke deh Yud. Makasih ya. Sip dah Yud. Thank you Yuda. Aku rasa semua topik yang kita bicarakan udah selesai nih, semua kita bahas. Ya, kayaknya waktunya kita berpisah nih sekarang. Ya, nggak kerasa ya kalau kita udah ngobrol selama ini. Iya loh, rasanya cepet banget. Iya ya, rasanya cepet banget. Ya sudah, buat pendengar setia kita, terima kasih loh sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan podcast dari Kelompok Kirchhoff. Ingat ya, gunakan uang kalian sebaik mungkin. Ayo kita mulai belajar menabung dari sekarang. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau perlu, kalian bisa kok investasi. Aku yakin, diri masa depan kalian pasti bangga sama diri kalian yang sekarang kalau udah mulai belajar menabung. Nah, setuju banget nih sama kamu, San. Yaudah ya teman-teman, aku cukupkan sampai sini. Jangan lupa, tetap menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Sehat-sehat selalu semua. Yap, terima kasih ya semua. Asik banget nih bisa ngobrol sama kalian, sama teman-teman lagi. Seperti kata Widya tadi, dan lupa terapkan 5M. Dan buat prioritas untuk pengeluaran kalian ya. Aku gak sabar untuk ketemu dengan kalian lagi. Baik, sekian deh dari Kelompok Kirchhoff. Saya Jason. Saya Widya. Saya Luseta. Saya Yuda. Dan saya Devina. Kami pamit. Kami pamit. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah semua.